Di sini saya akan merangkum poin mitos sebagai landasan perkembangan pola pikir. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk yang selalu ingin tahu terhadap seluruh kehidupan yang dilakoninya. Konon, mitos yang berkembang merupakan metode untuk memahami segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam jagat raya ini. Berbagai pertanyaan atau ketidaktahuan atau rasa penasaran manusia atas eksistensi jagat raya ini hanya dijawab oleh mitos sebelum pola pikir manusia berkembang pesat. Legenda dan cerita rakyat memberikan inspirasi berpikir ke arah yang lebih cerdas dari kehidupan manusia. Sebagaimana legenda Tangkuban Parahu yang terdapat di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Pesan-pesan yang penuh hikmah dan pengetahuan yang sangat penting untuk kehidupan manusia dari legenda Gunung Tangkuban Parahu ialah seorang ibu berkewajiban mendidik dan membina anaknya dengan penuh kasih sayang agar anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, dari tadi kita membahas tentang legenda. Apa sih arti dari legenda itu? Legenda adalah salah satu contoh pola pikir masyarakat yang berkembang pada zamannya. Fabel, legenda, cerita rakyat, dongeng, anekdot, atau kisah fiksi dan agama bukan semata-mata merupakan mitos dan tidak boleh disamakan dengan mitos. Akan tetapi, semua itu melahirkan mitos dan membangun pola pikir manusia. Secara filosofis, semua bukan sekedar mitos yang penting diketahui, melainkan pesan yang tersirat di dalamnya memberikan inspirasi berpikir pada perkembangan manusia, dari berpikir mitologis menuju berpikir yang empiris dan rasional. Pola pikir manusia, khususnya masyarakat Indonesia, dalam beberapa hal tidak terlepas dari simbol-simbol dan idiom-idiom budaya yang dimitoskan. Simbol adalah tanda yang sentral bagi manusia yang bersifat vital, afektif, emosional, eksistensial, menyeluruh, dan total. Akan tetapi, simbol juga bisa menjadi alat tanpa makna bila tersisih dari kehidupan. Kemudian menjadi mati, sehingga sekedar konsep yang kemudian menjadi parsial dan regional. Di Indonesia, salah satu simbol yang kerap dipakai dalam upaya membangun manusia Indonesia menurut Frans Magnus Suseno adalah wayang. Adapun Budiono Herusatoto dalam bukunya Simbolisme dalam budaya Jawa mengelompokkan simbol-simbol religius yang mitologis dalam 3 kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah mitos adalah bagian dari hakikat kehidupan manusia dilahirkan ke dunia. Adapun hal-hal yang sangat penting dalam mitos. Mitos diperlukan dalam sistem tunjang manusia. Mitos memberikan eksistensi tentang kehidupan manusia. Bisa memberikan kejelasan dalam kehidupan yang baik. Mitos adalah pencerahan masyarakat yang hidup di masa lalu. Dunia mitos Yunani kuno telah berhasil melahirkan sejumlah filsafat yang tingkat pengaruhnya tidak terkalahkan. Perkembangan ilmu pengetahuan berawal dari zaman purba, yaitu zaman batu yang dipandang oleh sejarawan sebagai zaman pengetahuan ilmiah. Perkembangan ilmu tentang masyarakat yang bersifat alamiah merupakan puncak proses kemajuan intelektual yang logis melalui semua ilmu lainnya yang sedang terlewati. Sejak para pemikir dapat berbicara dengan penuh kepastian tentang keilmuannya, sejak itu ilmu pengetahuan mulai berkembang lebih baik. Pemikir ilmiah telah menjadikan manusia memperoleh kemewahan, dan para ilmuwan telah melepas ambisinya untuk menjelajahi ruang angkasa. Ilmuwan baru tak henti-hentinya bermunculan, sehingga seorang ilmuwan dipaksa untuk menjadi spesialis dalam satu cabang ilmu, tanpa memahami lebih dalam cabang-cabang ilmu lainnya. Tahap pengembangan sains dan ilmu pengetahuan manusia di awal abad modern menggunakan model dan ilmu-ilmu alam. Ilmu alam dianggap sebagai sesuatu yang akurat dan dapat dibuktikan secara empiris, yang nilai benarnya harus dibuktikan secara faktual dan sensual. Comte mengajarkan bahwa cara berpikir manusia berlandaskan pada tahap positif, yakni menerangkan yang benar adalah yang nyata, konkret, akurat, dan memberi nilai manfaat langsung pada kehidupan umat manusia. Menurut Comte, kesatuan ilmu memperlihatkan hukum perkembangan intelektual yang sama seperti tampak dalam perkembangan melalui 3 tahap pemikiran, yaitu ideologis, metafisik, dan positif. Evolusi dari berbagai cara pikir menjadi sistem yang makin lama semakin umum, dan berhubungan dengan meluasnya bentuk kelompok yang terikat sebagai satwa sosial dari keluarga yang besar sampai yang paling tua, dan suku bangsa sampai ke bangsa modern, dan akhirnya ke seluruh umat manusia. Tahap teologis merupakan periode yang paling lama dalam sejarah manusia, dan untuk analisis yang lebih terperinci,
Tahap metafisik merupakan tahap transisi yang ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum alam dan asasi yang dapat ditemukan dengan abudi. Sedangkan tahap positif ditandai oleh kepercayaan terhadap data empiris sebagai sumber pengetahuan akhir, akan tetapi pengetahuan sifatnya selalu sementara dan tidak mutlak. Pengetahuan ilmiah merupakan dasar kemajuan teknologi yang memungkinkan perkembangan industri, pergantian dan dominasi militer ke dominasi industri. Berarti masyarakat membelokkan perhatiannya dari eksploitasi masyarakat ke eksploitasi alam. Perkembangan pola pikir manusia di Eropa dan dunia Islam. Perkembangan pemikiran Islam telah tumbuh sejak 2 Hijriah atau abad ke-5 Masehi. Pada kurun waktu tersebut telah muncul berbagai pemikiran ilmu teologis dan ilmu kalam. Sejarah peradaban Islam mengenal 4 disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari tradisi kajian keagamaan, yaitu ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan falsafah. Selanjutnya, pada masa abad pertengahan, peradaban Islam mengalami kemunduran. Saat itu muncul sebuah gejala yang menunjukkan adanya penekanan yang berlebihan dalam salah satu bidang disiplin ilmu menafikan ilmu. Nah, setiap orang mengklaim ilmu yang dimilikinya itu sebagai kebenaran yang esensial. Itu menurut Al-Ghazali. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masalah takdir itu muncul karena dalam arena perdebatan yang bermuara pada pertentangan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Khalifah, masalah takdir muncul dan motivasi untuk melepaskan tanggung jawab manusia atas segala perbuatannya. Tokoh-tokoh Renaissance seperti Francis Bacon, Descartes, Newton, Kepler, Copernicus, Galileo, Lavoisier, Muller, Pasteur, Koch, Darwin, Linnaeus, Lamarck, Cuvier, dan Dalton mempercepat kemajuan pengetahuan ilmiah. Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton adalah 4 orang besar yang sangat menonjol keahliannya dalam menciptakan ilmu pengetahuan. Inilah pasca modernisme tampil dalam konteks yang luas sehingga menyangkut ruang lingkup perubahan kultural. Pasca modernisasi menampilkan era ketidakpercayaan atas mumpuninya pengetahuan dan penelitian ilmiah, serta terdapat kecenderungan desentralisasi menuju konteks sosial yang heterogen dengan ciri fleksibilitas dan perubahan. Perhatian aliran Iskandariyah lebih banyak ditujukan pada dunia eksakta seperti matematika dan fisika, daripada dunia metafisika, bahkan segala hal yang berbau metafisika ditinggalkan sama sekali. Neoplatonisme masih berkisar pada filsafat Yunani dan tasawuf timur yang merampau dari masa filsafat Yunani serta menggabungkannya. Neoplatonisme mengandung unsur-unsur filosofika manusia, religiusitas, dan keberhalangan. Pencarian kebenaran dan esensi dilakukan oleh para filsuf sekaligus para ilmuwan muslim. Di antaranya yang pertama itu ada Al-Kindi. Al-Kindi membagi ilmu menjadi 3 bagian. Yang pertama ilmu fisika sebagai tingkatan ilmu paling bawah. Yang kedua ilmu matematika sebagai tingkatan ilmu tengah-tengah. Yang ketiga ilmu ketuhanan sebagai tingkat ilmu paling tinggi. Nah, karya-karya beliau berbicara dalam bidang filsafat, logika, musik, aritmatika, dan lain-lain. Karangan-karangan yang terkenal yang dikemukakan oleh seorang ahli ketimuran Jerman, Hilmar Ritter, di perpustakaan Hagia Sophia, Istanbul, dan terdiri atas 29 risalah yang membicarakan alam dan filsafat. Yang kedua, Al-Farabi. Nama aslinya adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkan. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama kota Parab. Al-Farabi mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku dalam ilmu tersebut. Ia mendalami ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Bagi Al-Farabi, tujuan ilmu dan agama yang sama, yaitu mengetahui semua wujud. Yang ketiga, Ikhwanus Shafa. Menurut golongan Ikhwanus Shafa, ilmu yang bertingkat-tingkat, cinta kepada ilmu dan mengetahui hakikat wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu lapangan. Ilmu ada 4, yaitu matematika, logika, fisika, dan ketuhanan. Yang 4, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf dan ilmuwan serta ahli kedokteran. Karya-karya beliau yang terkenal ada Asy-Syifa, An-Najat, Al-Insyirat, wa Tanbihat, Al-Hikmah, Al-Masrikiyah. Yang kelima, Al-Qanun. Yang kelima, Al-Ghazali. Nama Al-Ghazali semakin terkenal di kawasan kerajaan Bani Saljuk ketika dia diangkat menjadi guru besar oleh Nizamul Al-Mulk di University Nizamiyah, Baghdad pada tahun 483 Hijriah pada usia beliau yang 30 tahun. Al-Ghazali menunjukkan bahwa ia meneliti dari hakikat pengetahuan yang bertitik tolak atas kebenaran ilmu yang yakininya benar.